Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini saya akan bahas materi tentang HTML. Yang kemarin kita sudah pelajari dasar-dasar dari pemrograman web ya. Ini kita lebih dalam lagi yaitu tentang HTML. HTML itu apa? HTML itu adalah bahasa mockup, bahasa markup untuk mendesain atau melayout suatu tampilan yang nanti bisa diakses di browser. Nah, browsernya itu bebas, boleh pakai Chrome, boleh pakai Firefox dan lain-lain. Dan ya perlu diingat, HTML ini adalah bukan bahasa pemrograman, tetapi dia adalah bahasa markup. Dia tidak bisa looping dan lain-lain ya. Dia hanya bahasa markup untuk mendesain atau melayout suatu tampilan. Lalu bahasa markup ini, HTML ini, itu adalah nanti di dalamnya itu serangkaian tag-tag. Nah, di dalamnya nanti contohnya ada di bawah ini, di sini. Ini ada tag ini ya. Ini pertama pembukaan tag adalah seperti ini dan selalu ditutup dengan seperti ini, kurung siku. Nah, ini yang namanya tag. Misal saya nyebutkan tag body, nah berarti ada buka seperti ini, ada tulisan bodinya lalu ditutup. Ini adalah tag body. Nanti kalau misal ada yang lain tag div, berarti di dalamnya bodinya ini diganti div dan lain-lain. Nanti akan ketemu tag-tag yang lain. Lalu struktur HTML itu ada 3, yaitu yang pertama adalah HTML. HTML itu nanti dalamnya itu ada dokumen header sama bodinya. Kalau headernya ini adalah informasi yang mengenai informasi umumnya seperti apa. Tapi kalau nanti bodinya ini digunakan untuk layoutnya. Jadi nanti desainnya isinya seperti apa gitu. Contohnya kalau misal ini saya analogikan seperti surat ya. Kalau surat itu headnya ini adalah seperti kop suratnya. Jadi sebelum kita buka atau sebelum kita baca, kita pasti baca yang namanya kopnya dulu. Nah, itu kalau di web itu ada headernya. Lalu bodinya apa? Kalau bodinya ini adalah isi dari surat itu. Nah, setelah dibuka baru bisa kita lihat isinya. Lalu ini adalah struktur ya, standar dokumen HTML. Itu HTML yang pertama ini. Lalu ada head. Nah, sebelum ke body ini head dulu. Nah, lalu ke body, lalu ditutup. Nah, ini harus hati-hati ya. Ini kalau kita menuliskan suatu coding, itu jangan kita selalu, atau bukan selalu ya, ada memang banyak sekali yang kebanyakan itu harus ada pembukanya dan harus ada penutupnya. Contohnya di sini HTML, ini pembuka, lalu ditutup dengan HTML. Dia di sini ada slashnya. Nah, ini sebagai penutup. Lalu di dalamnya itu ada head. Nah, ini ada pembuka. Lalu yang bawah ini head. Ini ada slashnya. Ini adalah sebagai penutup. Tengahnya ini nanti isinya. Ini mau diisi apa? Metadata, mau diisi title-nya dan lain-lain. Atau CSS-nya itu semua masuk ke dalam head ini. Lalu body-nya ini adalah isinya nanti. Model tabel atau div atau span dan lain-lain, list, itu semuanya nanti masuk ke dalam body ini. Oke, ini struktur standarnya seperti ini. Nanti tinggal kita custom aja isinya. Yang penting ada 3 ini, ada HTML, head, sama body-nya. Oke, selanjutnya apa saja sih yang ada di dokumen header atau yang bisa dimasukkan ke dokumen header, atau kalau yang ini ya dimasukkan ke dalam head ini. Nah, ini isinya apa aja? Isinya itu yang pertama bisa title.
title ini nanti akan muncul di halaman title browser ya. Kalau kita buka browser, itu nanti judulnya ya sesuai yang kita tuliskan di sini, nanti titelnya apa, nanti ada contohnya. Lalu ada stylist ya, ini mengatur halaman web dengan berbagai komponen. Nah, jadi kalau HTML itu dia hanya untuk mendesain, melayout, tapi kalau style ini itu seperti ada, kalau semisal membangun ya, nah ini saya analogikan seperti membangun rumah. Kalau HTML itu kita mendesain, melayoutnya, berarti pakai bata itu ya, kita sudah jadi. Nah, si stylenya ini fungsinya untuk merapikan desainnya tadi. Kalau dari bata kita semen lagi sampai halus, baru kita sampai cat warna apa, nah itu dia masuknya ke style nanti. Jadi style ini fungsinya adalah untuk mengatur halaman web, dan kalau bahasa gampangnya adalah mempercantik tampilan web. Lalu selanjutnya ada yang namanya script. Nah, ini ada tag script, ada pembuka dan penutup. Nah, dari sini nanti diisi dengan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, mengapa saya bisa menyebutkan JavaScript itu sebagai bahasa pemrograman? Karena di dalam JavaScript itu dia bisa mengolah data, bisa mencari data dari server lain, atau kita mengirimkan data dari web ini ke web lain, itu bisa. Lalu ada link. Nah, link ini adalah import sumber daya dokumen eksternal. Kalau misal kita punya CSS, nah misal kita punya CSS dari eksternal file, jadi file CSS-nya itu tidak jadi satu dengan file HTML, itu perlu kita importkan. Nah, kita menggunakan link ini untuk mengimportkan. Oke, selanjutnya ini di halaman body ya. Ini sebetulnya ada banyak yang bisa dimasukkan ke halaman body ini, tetapi saya batasi untuk materi ini. Ini tuh nanti bisa teks dan gambar, link, server side ya, ini bisa kita masukkan PHP, ASP, atau multimedia. Multimedia ini bisa gambar, video, game pun bisa, atau semisal ini ada lain ya, web lain dimasukkan ke web kita, itu bisa juga. Nah, ini yang pertama di dalam body ini ada istilah heading. Heading itu berfungsi untuk menuliskan judul dan subjudul. Nah, ini ya, ada judul dan subjudul. Nah, ini tergantung. Kalau heading pertama artinya dia adalah judul besarnya apa. Lalu kalau heading 2 subjudulnya apa. Lalu ketiga subjudul. Nah, efeknya ini ada H1, H2, H3 dan sampai H6. Efeknya adalah ketika dia H1 ini semakin besar, 2, 3, 4, 5, ini tulisannya semakin kecil. Semakin kecil tulisannya, efeknya di situ. Ini misal di dalam body ini saya isi H1 heading 1. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya besar dia. Ini lebih kecil. Nah, di sini ada keanehan ini. Kenapa di HTML itu tidak ada head-nya? Sedangkan tadi di struktur standarnya itu ada. Oke, boleh saja tanpa head, tapi ini penggunaannya sangat jarang. Karena kalau seperti ini tuh kita berarti tidak melakukan import dari beberapa file yang ada. Kita hanya memanfaatkan sumber daya yang ada di sini, HTML. Contohnya H1, H2, H3, H4 dan seterusnya, list. Itu adalah sumber daya yang ada di HTML. Tapi kita tidak bisa menggunakan sumber daya yang ada di selain HTML. Contohnya CSS, itu kita tidak bisa menggunakan karena dia di sini tidak bisa diimportkan karena tidak ada headnya. Oke,
Jadi sebetulnya masih bisa dijalankan, tetapi tidak sesuai dengan aturan. Ini hanya sekedar informasi saja. Lalu selanjutnya, selain heading itu ada paragraf, ada HR, dan ada BR. Kalau paragraf itu tagnya adalah P. Jadi ketika kita nuliskan suatu deskripsi ya, itu biasanya depannya dibaluti dengan tag P ini, paragraf. Ini sama ini, dalamnya baru deskripsinya. Lalu ada HR, ada horizontal line. Nah ini kalau semisal sudah ini ya, sudah deskripsi lalu bawahnya ingin dikasih garis horizontal, nah kita pakainya HR. Nah ada juga yang menuliskan HR ini tanpa slash ini, bisa enggak? Ya bisa juga. Jadi cuma HR seperti ini, itu pun juga bisa. Selanjutnya ini ada BR, line. Ini untuk fungsinya untuk berpindah baris. Nah ini pun juga sama. Ini kalau semisal tanpa slash pun juga bisa. Selanjutnya ini ada manipulasi font. Ini font semisal deskripsi yang kita ketikkan di HTML, itu kita mau cetak tebal, cetak miring, bergaris bawah, superscript atau subscript. Nah ini bisa. Ini kita tinggal menggunakan tag-tag yang sudah disediakan oleh HTML. Kalau bold, kalau tebal itu pakai B, itu pakai untuk cetak miring, untuk underline dan seterusnya. Tapi ini pun sudah berkembang. Kalau yang HTML yang baru ini ada itu sudah bukan B lagi ini, tapi pakainya strong. Ini bisa pakai strong. Ini ya strong biasa ya teman-teman ya. Strong ini sama tutupnya apa? Nanti tutupnya strong juga. Tutup. Nah ini B sudah bisa digantikan dengan strong dan lain-lain. Lalu ada image. Nah, kalau kita mau mengimportkan atau kita mau memasukkan gambar ke dalam HTML kita, itu kita menggunakan tag ini, tag img. Nah di tag img ini seperti yang saya katakan di awal, tag-tag yang ada di HTML itu tidak semuanya ada pembuka dan penutup. Ada juga yang sifatnya single seperti ini, jadi tanpa penutup. img, nah dia tagnya di sini, kuncinya di sini. Lalu saya mau ambil gambar dari luar, itu lokasinya di mana? Nah itu kita bisa menggunakan src. Nah, misal di halaman folder lain segitu ya, kita pakai src ini. src lalu nama foldernya apa, lalu sampai ke nama filenya. Kalau ini semisal satu halaman dengan file HTML, ini tanpa disebutkan foldernya. Tapi kalau semisal ini pindah folder, ya ini harus dimasukkan nama foldernya. Lalu selain src ini, itu ada banyak atribut yang bisa dimasukkan di tag img. Di img ini ya, salah satunya ada width nih. Nanti lengkapnya ada di bawah ini. Width ini adalah untuk mengukur lebar gambar. Jadi semisal gambar kita itu tipenya ada portrait, misal portrait ini mau kita lebarnya itu 100 pixel. Nah, 100 px ya, kalau pixel itu berarti satuannya adalah px. Nah, jadi nanti di sini dia lebarnya 100. Height-nya, tingginya ini akan menyesuaikan. Nah kalau kita aturnya hanya width, tapi kalau kita mengatur dua-duanya, nah ini nanti dua-duanya ini akan diatur
misal dia sebelumnya ini adalah portrait dengan semisal 3x4 gitu ya, kalau kita menggunakan satuan apa namanya inch itu ya, 3x4. Nah kalau misal kita mau ubah ke 3x3 itu harus width dan height ini harus diatur. Tapi kalau kita mau height-nya itu menyesuaikan, nah kita hanya width-nya saja, atau kalau semisal width-nya lebarnya itu menyesuaikan, nah kita bisa atur height-nya begitu. Lalu di dalam width ini, di dalam atribut width ini, penulisannya pun juga value-nya pun juga bisa kita sesuaikan satuannya. Ada banyak satuan yang disupport oleh HTML. Ada PX, itu adalah untuk pixel, jadi kita nanti statis modelnya di pixelnya itu. Kalau pixel itu kan berarti seperti titik-titik ya. Nah titik-titik ini dia sebanyak 100 kali misal seperti itu. Nah jadi dia statis segitu terus, walaupun ini pakai pakai screen yang besar kecil, dia tetap segitu. Atau kalau semisal ada yang lain itu pakai persen, bisa pakai persen. Nah persen ini adalah dia responsif, dia dinamis, dia menyesuaikan screennya. Dia kalau semisal kita tulis 10%, lebarnya adalah 10% dari lebar layar. 10%-nya ya 10 segitu terus. Kalau pakai smartphone ya semakin kecil, kalau pakai TV besar dia ya juga menyesuaikan, dia responsif. Kalau kita pakai persen, dan ada yang lain dan yang lainnya. Lalu ini ada ALT. ALT ini fungsinya adalah kalau semisal image ini nggak bisa kita load, nggak bisa kita panggil, nanti informasi yang akan kita tampilkan apa? Nah itu muncul akan dimunculkan dengan menambahkan ALT ini. Gambarnya tidak bisa di load, nah nanti saya kasih keterangan, nah itu pakainya ALT. Kalau title ini, kalau misal ada gambar seperti ini ya, ini gambar, kalau saya kursornya ini saya arahkan ke gambar ini, nanti akan ketahuan itu deskripsi. Nah itu title itu. Lalu selain itu ada hyperlink. Ada hyperlink, ini ada beberapa, ada juga dalam hyperlink. Kalau hyperlink itu tagnya adalah A ini. Lalu di dalam tag A ini ada atribut yang namanya href ini ya, ini href. Lalu ada yang namanya target. Href ini adalah lokasinya, ini mau diarahkan kemana, semisal mau diarahkan ke google.com nanti. Jadi semisal nanti si pengguna itu mengklik link, itu akan diarahkan ke Google. Lalu metodenya pakai apa? Nah metode itu kalau di sini dituliskan target. Kalau semisal ini saya klik itu buka tab baru, atau pakai tab yang ada ini nanti otomatis diarahkan ke halaman baru, atau gimana? Nah itu bebas sesuai dengan kebutuhan. Pada intinya kalau target blank di sini adalah mendefinisikan new tab. Jadi dia nanti otomatis pindah atau membuka tab baru. Halaman yang dituju itu akan dibuka oleh tab baru. Tapi kalau misal ini tidak blank atau kita hapuskan target ini sifatnya adalah opsional. Target ini kalau misal ini saya hapuskan, dia akan mengganti tampilan itu, mengganti halaman web itu ke web tujuan. Lalu ada yang namanya komentar. Nah ini sebetulnya sangat perlu diperhatikan juga untuk komentar, karena komentar ini adalah sifatnya untuk membantu, bukan membantu kita ya, tetapi membantu developer yang lain. Ini ceritanya seperti ini. Ini ada cerita sedikit.
saya membuat website, membuat tampilan panjangnya itu bisa beribu baris, misal 1000 baris. Lalu di 1000 baris itu pasti di dalamnya itu perbagian-perbagian. Di dalamnya itu perbagian-perbagian. Contohnya ada bagian header, bagian sidebar, bagian konten, dan lain-lain. Kalau kita tidak berikan komentar di dalamnya, itu kita akan bingung, kita harus cari satu-satu. Tapi kalau kita di dalamnya kita kasih komentar atau clue, ini adalah halaman sidebar, jadi nanti ketika kita search di editornya kita bisa langsung ketemu, oh kita mau menuju ke halaman sidebar itu ya, atau kita mau halaman konten. Nah itu kita bisa langsung. Tapi kalau semisal tidak ada ini, kita harus scroll satu persatu, nyarinya ya agak lama sedikit ya. Nah itu fungsi komentar. Dan ini kalau saya sendiri, kalau saya yang ngedit ya, saya yang buat, saya yang ngedit, itu kemungkinan besar saya paham, karena itu yang buat saya paham lokasi sidebar ada di mana, lokasi header ada di mana, lokasi konten ada di mana. Tetapi ini akan berbeda cerita semisal ini nanti ada orang baru akan mengedit tampilan web yang Anda buat. Jadi nanti si developer baru atau yang akan memperbaiki tampilan web itu, dia akan membaca satu persatu dari awal sampai akhir. Nah ini kalau semisal ada 1000 halaman, 1000 baris, nah itu akan pusing. Nah itu fungsi dari komentar kurang lebih seperti itu. Nah komentar ini dia sifatnya opsional juga, dia boleh diisi boleh tidak, tapi anjurannya adalah diisi. Dan diisi pun ada aturannya. Kalau komentar ini di HTML, kalau komentar ya ini pakainya kurung siku, pentong, atau seru, strap, dan tutupnya seperti ini. Ini nanti tidak akan dicetak di layar, jadi nanti tidak akan tampil. Lalu selain itu tadi ada tabel. Ini mungkin tabel semuanya udah pada paham nih. Ada tabel, ada header, ada badinya. Headernya itu nanti judulnya, badinya itu isinya. Kalau ini ada, kalau hijau ini adalah sebagai header, bawahnya ini sebagai badinya. Lalu dipisah dengan kolom-kolom ini, dan satu ini namanya cell. Kalau ke bawah namanya baris, kalau ke kanan ini namanya kolom. Nah sekarang gimana cara membuat tabel seperti ini di HTML? Nah kita perlu pahami atribut atau elemen-elemen yang ada di tabel. Yang pertama tabel. Kalau kita mau membuat tabel, kita harus mendefinisikan tag tabel ini. Kita harus tabel ini. Lalu di dalamnya baru kita isi. Nanti. Nah isinya ini bebas, mau diisi body dengan beberapa baris atau kolom dengan beberapa kolom, bisa. Lalu ada TH ini adalah membuat judul kolom. Ini artinya adalah tabel header. Nah ini kalau TH ini nanti bisa didefinisikan ini. Kalau headernya ya bisa TH ini, jadi nanti dia otomatis bold. Kalau TH ini otomatis bold. Ini biasanya buat ini difungsikan buat header. Lalu ada lagi TR. Ini adalah tabel row ya. Ini badinya, nanti badinya bisa pakai ini. TR ini dia per baris ya, untuk mendefinisikan baris. Dan juga ada yang mendefinisikan kolom. Nah itu pakainya TD. Nah kalau nanti di dalam itu mau kolom berapa kolom, 5 kolom, berarti di dalam TR itu, di dalam baris itu ada 5 kolom.
Nah, di dalam TR ini ada atributnya, kita bisa edit. Contohnya kita bisa tulisannya itu nanti akan ditaruh mana ya, mau ditaruh di tengah, kanan, atau kiri. Nah, itu kita menggunakan atribut yang namanya ini ya. Lalu kalau semisal mau rata tengah, middle, top, atau bottom, itu kita bisa menggunakan atribut ini. Dan kalau di kolomnya juga bisa kita menggunakan dua atribut seperti yang ada di TR, tetapi di sini bisa ditambah width-nya berapa, lebarnya nanti berapa kolom itu. Mau kalau nomor, misal kolom nomor itu kan biasanya kecil-kecil ya, kita bisa definisikan mungkin 5%, atau berapa pixel itu bisa. Nanti ada yang namanya call span dan row span. Apa itu call span dan row span? Call span itu untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu. Kalau row span itu menggabungkan beberapa baris menjadi satu. Nanti detailnya ini bisa sambil praktek. Lalu ada yang namanya pengelompokan. Di dalam tabel itu dari beberapa baris itu kita bisa kelompokkan. Contohnya di sini ada T-head, ada T-head, T-body, T-foot. T-head ini fungsinya untuk mengelompokkan konten header. Kalau misal headernya ini bisa lebih dari satu, itu kita bisa kelompokkan menggunakan T-head. Fungsinya apa? Fungsinya kalau ada grup seperti ini, kita hanya mengedit atau memberi atribut itu hanya sekali saja, tidak berulang-ulang. Saya ambil contoh di T-body-nya ini. Semisal di T-body itu ada 10 baris. Ada 10 baris, di per barisnya itu dia ratanya rata tengah semua. Nah, kalau semisal kita tidak menggunakan grup pada konten body ini, kita di setiap TR ini kita harus tulisi ini ya. Lalu kalau kita menggunakan grup body ini, nah kita di grup body-nya ini ditulisi ini sama ini, dan isinya TR-nya itu tidak perlu dituliskan lagi. Jadi penulisan ininya hanya sekali saja. Ada yang namanya T-foot, ini untuk mendefinisikan kepada konten footer. Yang tadi itu, yang ini ya, ini sifatnya adalah opsional. Ini boleh diisi, boleh tidak, boleh menggunakan ini, boleh tidak. Lalu ini row span ya tadi ya, dia kalau row span itu dia menggabungkan dua kolom ya, menggabungkan beberapa kolom. Jadi kalau row span dia menggabungkan beberapa baris di sini. Nah, caranya gimana? Ini kalau semisal di sini ada contoh, saya mau menggabungkan dua kolom di baris pertama. Oke, pertama kita perlu buatkan tabelnya. Lalu yang pertama adalah baris yang pertama ini. Oke, kita tulis TR di sini. Nah, jangan lupa ditutup. Di dalam TR ini dia ada berapa kolom? Oh, yang lainnya 2. Artinya nanti ini standarnya adalah 2. Ini mungkinnya 2, tapi kalau saya gabung ya. Oke, saya gabung. Jadi 2 kolom itu saya gabung jadi 1. Nah, ini cara penggabungannya adalah call span ini. 2 kolom tadi saya gabung jadi 1. Nah, ini jadinya seperti ini. Ini dampaknya di sini. Yang kedua, baris kedua. Oke, baris 2 ini di sini ya. Baris 2 ini
di sini saya mau menggabungkan beberapa baris, menggabungkan 3 baris. Nah, 3 baris di sini kalau mau digabungkan dia menggunakan crossband ini. 3 baris jadi 1, 2, 3 ini digabung jadi 1. Lalu yang kanannya ini karena tidak digabungkan dia dituliskan seperti biasa di sini. Lalu yang bawahnya ini ya, ini tuh baris yang ketiga, karena karena kolom pertama itu sudah digabungkan oleh ini ya, ini ya digabungkan dengan ini, sehingga kita tidak perlu tulis lagi, kita hanya tulis 1 kali aja untuk mengisi yang ini. Nah, ini kita hanya untuk menulis yang ini, dan yang bawah pun juga seperti itu. Nah, di sini yang perlu hati-hati ya. Ini kalau semisal kita ada crossband 2, artinya adalah nanti kolomnya ini juga minimalnya ada 2. Minimalnya 2. Kalau crossband 2 tapi ternyata 1 kolom, tidak bisa. Atau crossband 3 tapi di sini totalnya ada 2 kolom, itu juga tidak bisa. Nah, nanti lebih jelasnya ini bisa dipraktekkan. Nah, selanjutnya ada yang namanya cell spacing dan cell padding ini. Kalau spacing ini adalah untuk mengukur atau memberikan jarak antara satu sel dengan sel yang lain. Ini yang namanya cell spacing. Ini ada sel ini, dan ini jaraknya berapa? Ini namanya cell spacing ini, jarak antara sel, setiap sel. Tapi kalau cell padding ini ada di dalamnya. Ini ada sel. Oh, ini dari tepi sel sampai ke tulisan ini saya mau kasih jarak 10 pixel atau berapa pixel. Nah, itu kita pakainya cell padding ini. Oke, sebelum ke tugas, ini saya coba contohkan kita buat file HTML. Pertama kita buat file dulu, sebesar seperti ini bebas namanya seperti apa. Lalu ini ekstensinya, ini kita kasih HTML. Nah, ini apakah akan diganti ekstensinya ya. Selanjutnya kita bisa edit sesuai editor yang kita punya, atau semisal pengennya kayak apa itu bisa. Karena HTML biasa saya pakainya Notepad++ saja. Kalau biasa yang saya gunakan ya itu bisa juga Sublime atau PHP Storm. Itu banyak editor yang bisa digunakan untuk membuat tampilan website. Nah, ini pertama. Oke, ini teknik untuk mengcoding ya. Kita HTML seperti ini, dan kalau misal sudah dibuka, kita jangan lupa tutup. Oke, HTML sudah kebuat. Selanjutnya kita akan isi headnya. Kita sudah membuat head pembuka, jangan lupa buat head penutup. Nah, di materi tadi ada yang namanya title ya, ada yang namanya title ini. Kita bisa kasih titelnya, jangan lupa tutup. Nah, di dalam title title ini kita baru bisa isi latihan 1. Nanti efeknya gimana kita coba lihat. Nah, head sudah. Selanjutnya kita membuat yang halaman body-nya. Ini ada body, tutup ya, body seperti ini.
Nah, kemudian kita isi. Misal tadi yang pertama ada di slide itu ada satu heading ya, latihan heading. Jangan lupa ditutup. Nomor 1, biasakan kalau kita membuka tag dan langsung ditutup biar kita tidak lupa. Nah, setelah ada penutupnya, kita baru bisa isi di dalamnya heading. Misal ini heading 1, atau mungkin bahasa Indonesia aja, judul. Nah, atau misal mau saya copy, saya paste, saya mau subjudul, ini bisa 2. Ini belakangnya juga diganti 2. Nah, ini harus sama ya. Kalau depannya H1 ya H1, kalau depannya H2 ya belakangnya H2. Ini seperti ini. Oke, sudah ada HTML, ada head, ada body. Sudah, coba kita jalankan. Cara jalankannya gimana? Kita buka browser yang merasa nyamannya apa itu ya. Kalau biasa pakai Firefox ya Firefox, kalau pakai Chrome ya Chrome. Bebas. Nah, ini coba saya jalankan. Oke, masih menunggu. Nah, ini teman-teman. Jadi di HTML ini adalah membuat semua tampilan ini ya. Pertamanya memang HTML. Titelnya ini adalah dia berpengaruh di sini efeknya di sini. Nah, ini adalah latihan 1. Nah, ini body-nya ini dia ada di dalam ininya, dalam kontennya. Body semuanya nanti ada di dalam sini. Kalau gambar dan lain-lain juga ada di dalam sini. Oke, itu latihan pertama. Kita sudah bisa menjalankan. Terus selanjutnya tadi apa ya? Nah, ini sudah, ini titel sudah, style. Ini nanti ke CSS ya. Tapi sementara ini tidak kita praktekkan dulu. Nanti ini setelah materi HTML selesai, kita baru menggunakan style ini. Kalau script ini di dalamnya itu adalah bahasa pemrograman JavaScript. Ini kita pelajari nanti setelah UTS. Jadi sementara kita tidak pakai ini dulu. Link pun juga sama. Link ini adalah fungsinya untuk mengimport CSS yang dari luar, karena materi CSS nanti akan saya praktekkan setelah materi HTML selesai. Oke, sementara untuk yang dokumen HTML kita latihannya pakai title ini. Tadi sudah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita lanjut ke yang metadata. Nah, metadata ini ya, tadi sepertinya kelewatan ini metadata ini. Nah, di metadata ini selain dokumen header yang tadi ya, itu ada metadata. Metadata ini adalah dia itu seperti informasi umum, informasi header. Kalau saya gambarkan pakai surat, itu ada kopnya. Nah, kopnya itu ada namanya siapa, ditujukan ke siapa, kuncinya apa, itu ada itu di metadata. Kalau misalnya saya gambarkan ke orang itu punya nama, punya panggilan, nama panggilan, nama lengkap dan lain-lain. Itu metadatanya di situ. Lalu fungsinya apa metadata ini? Nah, setiap atribut dia punya fungsi masing-masing. Contohnya di sini author. Ini ada author, paling bawah ini ada author. Jadi nanti yang membuat website ini siapa? Misal seperti itu. Itu kita bisa berikan informasi di sini. Di meta name-nya ini author, kontennya ini. Misal yang buat ini saya sendiri, Fandi. Oke, ini saya ganti Fandi. Lalu kalau misal ini keyword,
Nah, ini keyword ini fungsinya untuk memudahkan si mesin pencari search engine ya. Jadi intinya seperti ini, kita itu punya julukan, punya kata kunci terkait web yang kita buat. Oke, nanti semisal ada pengguna itu mencari di Google, nanti ya dia mungkin yang paling pertama cari adalah keywordnya ini, mencari web TI Unwahas. Oke, nanti dia ini dicari oleh si Google, karena Google itu dia pertamanya adalah search engine ya, yang saya pelajari itu dia pertamanya adalah mengenali metadatanya dulu. Dia metadatanya dikenali dulu, karena agak susah kalau dia mengenali kontennya, karena konten itu kompleks, banyak sekali ya. Walaupun sekarang bisa, tapi paling mudah, yang paling utama adalah yang dikenali adalah metadatanya. Sehingga kalau teman-teman googling itu berarti di Google ya, googling itu di Google itu teman-teman semisal TI Unwahas, nanti ada keluar TI kurikulum Unwahas, nanti deskripsinya apa. Nah, itu adalah informasi-informasi yang ada yang dituliskan di metadata. Misal ini saya langsung contohkan aja, TI Unwahas. Sebentar. Perlu verifikasi. Terus ini, lalu ini ada bus lagi. Nah, ini teknik informatika, ini titelnya, ini titelnya. Lalu teknik informatika berkembang sampai saat ini adalah metadatanya. Ini metadatanya. Kalau misalnya kita coba masuk ke sini, itu kita coba lihat dokumennya. Nah, ini teman-teman, ini metadatanya ini. Keywordnya dia TI, ini banyak keyword ya, bisa juga ada TI Unwahas, TI Semarang, teknik informatika Semarang, teknik informatika Unwahas, Aswajar, kampus Aswajar, dan lain-lain. Deskripsinya ini bisa custom juga. Ini adalah deskripsi statisnya, misal yang depannya ini adalah deskripsi dinamisnya, dia bisa berubah sesuai dengan konten isinya. Kontennya juga bisa dimasukin ke sini, itu ada trignya atau author. Nah, authornya siapa? Teknik informatika Unwahas. Nah, ini bisa. Ini di metadata ada author, deskripsi, keyword. Lalu yang lain-lain ini nanti dipelajari sendiri. Ada OK image, OK set name, type, tipe, URL, deskripsi. Ini fungsinya buat apa? Dipelajari sendiri, dicari-cari sendiri. Pada intinya adalah ini untuk desktop, ini untuk mobile. Ada robot dan lain-lain. Nah, ini tadi ada contoh link. Oke. Ini hanya contohnya dulu. Ini saya butuh sumber daya di bidang file, sehingga saya ingin mengimportkan, kita menggunakan link. Nah, link file style sheet ini ya. Alamatnya di mana? Di sini. Nah, ini kalau misal JavaScript, nah di dalamnya ini bahasa JavaScript. Atau kita juga bisa mengimportkan JavaScript yang ada di file lain, kita bisa masukkan ke sini. Ini kalau CSS-nya, ini bisa juga CSS ada di dalam file HTML itu bisa juga ya. Caranya seperti ini, depannya dikasih style, dan ini tadi di slide sudah ada dan sudah saya jelaskan. Tapi untuk prakteknya kita besok kalau HTML sudah selesai. Oke. Itu ditampil di dokumen header. Selanjutnya heading ini tadi sudah kita praktekkan. Lalu P, nah ini PHRBR ini ya, coba kita praktekkan. Ini misal
judul 1 ini saya kasih paragraf P, ini saya tutup P, di dalamnya baru kita isi kalimat. Nah, ini saya ulang-ulang biar cepat. Sorry, sebentar. Ini itu, terus bawahnya juga ini biar enak dilihat, saya ke bawahkan. Kalau ini ada P juga bisa P, jangan lupa ditutup. Ini kalimat dan terus coba kita simpan, hasilnya seperti apa? Refresh. Nah, seperti ini judul 1 karena ini besar ya, dia pakai heading pertama, lalu ini P-nya seperti ini. Ini per paragraf, ini paragraf. Nah, sekarang kalau misal saya mau kasih paragraf lagi, nah hasilnya seperti apa? Bedanya, dia otomatis ke bawah karena dia per paragraf ya, dia otomatis ke bawah di sini. Nah, bedanya dengan BR apa ini? Misal coba saya lihat. Ini saya misal buat tulisan biasa ya, tulisan latihan. Coba kita refresh hasilnya. Oke, dia otomatis ke bawah karena dia di sini adalah tag paragraf, dia otomatis ke bawah. Sekarang coba saya mau ini saya copy, saya taruh di bawah. Kalau di sini kelihatan ini adalah ganti baris ya, tapi si HTML ini nggak tahu nerimanya bacanya seperti apa. Dia di sini digabungkan jadi satu. Ya, jadi ini kalau pengen ganti baris kita menggunakan menggunakan BR. Nah, ini BR. Kalau tadi contoh adalah menggunakan ini ya, ada slashnya, itu juga bisa. Nah, bisa, atau kita tanpa slash pun juga bisa. Ini ya, ini tanpa slash juga bisa, sama. Nah, bedanya apa BR sama P tadi paragraf? Kalau kita pakai BR itu artinya dia ganti baris, nah ini mepet dia jaraknya. Tapi kalau paragraf ini jaraknya lumayan ya, ini bisa 1 spasi. Nah, ini perbedaannya di sini. Oke, ini BR sudah, P sudah, yang terakhir ini semisal saya ganti HR. Fungsinya apa? Horizontal line, dia garis horizontal. Seperti ini bedanya, dia otomatis ganti baris dan membuatkan horizontal line. Oke, itu sudah. Selanjutnya ini cetak tebal. Tadi saya bilang itu kita bisa menggunakan strong ya. Dan jangan lupa kita tutup. Atau yang bawahnya ini saya kasih gauge. Bedanya apa? Coba kita lihat. Tanpa beda. Di strong. Oke, salah. Ini ke bawahnya juga ternyata ikut bold. Ini berarti ada yang salah. Saya inginnya adalah ini bold dan yang ini bold. Ternyata di sini bold juga. Ini pasti ada yang salah. Coba kita lihat strong di awal. Kalau ada pembuka harus ada penutup. Strong, wah ini sama-sama buka. Nah, ini tidak betul, ini harus ditutup ini. Coba kita lihat yang B. B ada pembuka dan di sini ada B penutup. Oke, coba kita jalankan. Oke, ini sesuai dengan harapan. Ini bold pakai strong, ini bold pakai B. Tanpa beda, tapi penulisannya berbeda.
Oke, itu untuk memanipulasi font. Selanjutnya ini yang agak lumayan, ini IMG-SRC, ini gambar ya. Ini bisa juga seperti ini. Sekalian saya contohkan IMG SRC sama dengan ini. Nah, ini coba saya ambil gambar dari internet aja. Google langsung teknik TI Tunas. Nah, saya mau ambil gambar ini, linknya saya copy image address, saya masukkan ke sini dan coba saya jalankan. Nah, ini teman-teman, keluar ini gambarnya. Nah, tadi saya juga menjelaskan ada width ya tadi ya, lebar. Oke, coba kita width. Kita tadi pertamanya latihan pakai pixel, kalau misalnya 100 pixel hasilnya seperti apa. Oh, kecil ya, kecil. Ini kalau misalnya kita kecilkan, kalau misalnya pakai tampilan mobil, hasilnya gimana ini? Ini ya, kalau teman-teman pengen tahu, kalau pengen tampil mobil, itu coba pakai tampilan mobil. Itu kita bisa inspect, klik kanan, inspect. Lalu di sini ada icon ini ya, device. Nah, di sini kita bisa sesuaikan mau responsif atau sesuai yang ada di sini. Galaxy S6 misalnya ini, atau responsif aja. Nah, ini 100 pixelnya kalau di mobil seperti ini. Ini kalau kita kecilkan lagi, nah dia seperti ini, dia 100 pixel, paling besar. Nah, ini kalau misalnya saya ganti 100%, 50%, 50%. Nah, seperti ini. Dia selalu 50%. Ini kan kalau dari kiri ke kanan ini 100%, kalau pengen tengah 50%, artinya dia di tengah-tengah ini selesai. Sampai kecil pun dia tetap 50%. Ini ya, kayaknya tampilan segini pun tidak ada. Nah, ini segini, nah dia tetap 50% terus. Nah, dia responsifnya di situ. Oke, ini yang latihan image sudah. Kliknya tadi mengikuti ya. Lalu kalau selanjutnya latihan ahref ini misal lihat gambar ini ya, baru kita tutup, jangan lupa tutupnya. Kita coba kalau misal lihat gambar itu, dia membuka gambar ini, tip targetnya itu nanti apa, blank. Lihat gambar. Oke, itu hasilnya ya, itu hasilnya. Coba kita lihat, kita klik di sini. Nah, dia akan membuka tab baru di sini dan menampilkan gambarnya. Nah, tapi kalau misal coba kita hapus ini targetnya, hasilnya apa ya? Kira-kira hasilnya apa ini? Apa ya? Coba kita lihat di refresh. Wow, dia akan merefresh atau mengarahkan ke halaman yang baru di tab yang sama. Dia tidak tab ya, tapi dia tab yang sama. Oke, untuk latihan ahref sudah.
bisa. Selanjutnya ini komentar, nanti dicoba sendiri. Dan yang ini tabelnya. Tabel ini sementara saya hapus dulu, saya hapus semua dan kita coba tabel. Nah, kita membuka tabel, jangan lupa kita tutup biar tidak lupa. Lalu di dalamnya kita semisal kita mau buat 3 tabel, 3 isian dan 3 kolom. Lalu ada judulnya juga. Namanya ini TH, tadi buat judul TH ya. TH, jangan lupa tutup TH. Pertama apa itu? No. Lalu apalagi? Nama. Lalu ada lagi name. Lalu ini aja. Ini sudah. Oh sorry ini enggak gini biasanya. Saya ulang. Jangan lupa ditutup. Lalu di dalamnya ini kita buat kolomnya. TD pertama apa? No. Oke, jangan lupa hilang. TD no yang pertama, jangan lupa ditutup. Lalu ada lagi TD, jangan lupa ditutup. Lalu di sini nama. Nah selanjutnya apa tadi ya? Name ya kalau saya. TD ini name. Misal seperti ini, jangan lupa ditutup. Nah ini sudah. Ini artinya adalah baris pertama, kita contohkan pakai TH. Ini adalah tabel headingnya. Lalu kolomnya kita isi yang pertama nomor ya. Yang kedua ini TD. Nah, ini TD-nya nama. Yang ketiga name. Oke, kita simpan. Coba kita hasilnya seperti apa. Kita kembalikan ke tampilan desktop. Oke, sip. Nah hasilnya seperti ini. Nama name. Seperti nggak kelihatan tabel ini. Coba kita kasih border di dalamnya. Ada bordernya mau dikasih 1 semisal. Minimal 0 itu artinya tanpa border. Kalau lebih dari 1 itu sesuai dengan ketebalan. Oke, kita coba refresh. Nah hasilnya seperti ini. Saya nama name. Ini ada yang aneh nih. Ini coba sorry TR dan ini T. Ya ini baru TH ini TH juga. Ini TH mengembalikan heading dan ini heading. Nah ini udah ya, keluar ini. Sekarang kita mau buat isinya. Tadi isinya ada berapa? Ada 3 data ya. Artinya kita nanti buat 3 baris. Yang pertama kita buat barisnya biar kita nantinya tidak lupa. Ini sudah copy. Nah, ini artinya nanti sudah membuat 3 baris. Nah, sekarang kita buat isinya yang ada di tabel itu, kolom-kolomnya. Oke, yang pertama adalah ini ya. Kita membuat kolom TD. Karena ini tidak header, kita menggunakan yang biasa. TD 1 di sini. Coba kita tutup TD. Yang kedua ini apa? Nama. Kolom yang kedua namanya sebenarnya kita sedikit sini. Ini yang kedua ini nama.
paste namanya siapa, misal Fandi. Lalu yang ketiga name-nya berapa, salah paste lagi, name-nya itu 000 111 misal. Dan yang selanjutnya saya kopikan saja biar mempersingkat waktu. Ini saya enter. Nah, hasilnya salah paste lagi. Nah, ini juga misal ini Indra, yang belakangnya 2222. Dan yang data ketiga coba kita pastekan lagi, kita isinya kita edit, terus misal seperti ini. Dan name yang terakhir ini saya ganti 333, sorry 333. Oke, hasilnya seperti apa, kita balik dan refresh, hasilnya seperti ini. Ini perbedaan antara TH dan TD. Ini kalau TH itu dia untuk heading dia jadinya lebih tebal, tapi kalau TD itu biasa defaultnya. Nah, ini tanpa bold ya di sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya kalau semisal mau apa tadi ya, kalau saya buka ini belajar yang namanya Postpan dan Rospan. Nah, ini coba kita, ini sudah oke ya, sudah oke. Saya buat tabel baru lagi, table, jangan lupa ditutup. Table, kemudian ini TR, jangan lupa tutup TR-nya, TR itu ganti garis. Kalau misal ini nanti ada 3 ya, 3 garis ya, berarti ada 3 TR. Nah, nanti ada 3, misal ada 3 kolom. Oke, kita mungkin buatnya seperti ini biar memahaminya lebih mudah. Nah, ini copy, paste ya. Paste. Oke, sementara seperti ini dulu. Ini kolom 1 garis 1 ini ya, ini kolom 2 garis 1, kolom 3 garis 1, ini kolom 1 garis 2, yang ini kolom 1 garis kolom 2 garis 2, dan yang terakhir ini kolom 3 garis 2, dan yang terakhir ini 1 garisnya 3, kolomnya 2 garisnya 3, dan yang terakhir sekali ini adalah kolom 3 garis 3. Oke, hasilnya seperti apa? Coba kita lihat di sini seperti ini. Oke, ini belum ada bordernya, belum kelihatan tabel. Kita kasih tabel di sini, kasih border, bordernya saya kasih satu saja. Mau saya fullkan satu layar sehingga saya tulisnya WID TH, tapi ini mau 100%. Hasilnya jadinya seperti ini hasilnya. Ini coba saya pisah dulu dengan HL, hasilnya seperti ini, sudah kebuat. Nah, sekarang saya mau menggabungkan ini call 2 baris 1 dan call 3 baris 1. Caranya adalah kita harus tahu tempatnya dulu. Oke, ini 2 ini nanti akan saya gabungkan jadi 1, sehingga di sini saya hapus seperti ini, hapus. Ini adalah merge, jadi
Nah, ini gabungan ini. Tadi 2 kolom ya, 2 kolom yang digabungkan. Kalau karena kolom kita pakainya col span sama dengan berapa tadi? 2. Nah, hasilnya coba kita lihat. Oke, sekarang sudah gabung. Sekarang mau menggabungkan yang ini, col 1 garis 2 dan col 1 garis 3. Ini saya mau gabungkan. Ini artinya adalah baris ya. Kalau baris berarti yang pertama kita cari yang paling atas ini. Saya mau menggabungkan 2 ini sama ini. Artinya kita fokus di sini, col 1 garis 2. Ini ya. Ini kita taruh span. Nah, karena kita mau menggabungkan baris. Nah, ini mau berapa baris? Ada 2 ya. Oh, 12 2. Sehingga yang bawah ini sekarang tidak perlu kita tuliskan lagi. Karena yang bawah ini tadi, yang ini ya, ini sudah mengikuti yang atasnya ini. Nah, ini saya ganti. Nah, ini saya hapus sehingga hasilnya adalah nah seperti ini. Sekarang sudah bisa menggabungkan kolom sama baris. Nah, kalau saya mau menggabungkan ini col 2 baris 2 dan col 3 baris 2, gimana caranya? Sama ya. Ini tadi ada di baris kedua, baris 2 ya, tadi dia di sini. Ini mau saya gabungkan. Oke. Ini mau digabungkan. Ya, sama ini di merge pakai col span sama dengan di sini 2 tadi ya. Hasilnya oke, di sini belum ada kata-kata notifikasi sehingga dia tidak kelihatan itu. Nah, kelihatannya. Nah, tadi saya bilang ini harus kita pahami jumlah kolomnya. Kalau misal isi col span-nya itu lebih dari jumlah kolom, hasilnya seperti apa? Kita coba lihat, kita ketikkan 5 sedangkan kolom kita hanya 3. Coba hasilnya adalah ini ya, seperti ini. Oke, ini offset, ini enggak rapi, bisa seperti ini ya. Ininya nanti jangan, nah ini harus seperti ini biar rapi. Nah, ini kan rapi. Oke, itu untuk materi tabel sudah secara spacing dan paddingnya nanti dipelajari sendiri. Yang terakhir adalah tugas, silahkan nanti teman-teman buat layout ini, buatnya pakai tabel yang mana di dalamnya itu ada tampilan seperti ini, header tingginya ini nanti silahkan diisi, height-nya itu 160 pixel, dan nanti ada tampilan menu seperti ini. Ada home, produk, kontak, penerangi. Silahkan ini buatnya pakai link ya, href itu tadi hyperlink. Ini dia adalah hasilnya dari 3 kolom, ini 1, 2, 3 gabung menjadi 1, dan atasnya ini juga sama, ini clue. Dan yang ketiga ini, yang baris ketiga ini ada 3 kolom. Ada yang pertama ada sidebar, dia lebarnya pakai persen. Nah, ini perlu dihati-hati. Kalau yang atas ini adalah pakai pixel, kalau yang konten ini dia pakainya persen, 10%, 80%, 10%. Dan footernya ini juga pakai persen, 20%. Oke, silahkan dibuat tugasnya. Nanti hasilnya menyerupai ini, warnanya juga pakai ini. Ini ya, warnanya juga sama ya. Warnanya sama, dia warna itu menggunakan aqua, warna aqua. Nah, ini sudah ada ketentuannya, tinggi tabel 100%, dan silakan nanti dipahami. Kalau ada yang nggak paham, silakan ditanyakan. Dan silakan upload tugasnya ke e-learning. Ya, ini ya, yang mengikuti aja ya. E-learning dengan formatnya adalah NIM tugas 1, itu nanti kelas A1 atau A2 atau B ya. Silahkan ekstensinya pakai HTML, silahkan nanti diupload di e-learning.
Oke, saya tunggu tugasnya ini maksimal sampai tanggal 15 jam 23.59. Silahkan upload tugasnya, hanya satu file saja. Jadi ini filenya cuma satu ya. Nanti kalau yang filenya lebih dari satu itu udah salah. Saya hanya butuh satu file. Oke, maaf. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.